Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, tadi malam sebuah pertandingan persahabatan atau pertandingan uji coba antara West All Star, tim setingkat provinsi di Australia sana bos, versus Persebaya Surabaya. Dan kemenangan telah diraih Persebaya Surabaya dengan skor telak 2-0. Wow, tentunya ini adalah uji coba, langkah yang positif untuk Persebaya Surabaya menjelang kompetisi Super League mendatang bos. Oke bos, kali ini aku tidak membahas pertandingan itu bos, melainkan yang aku lihat, aku akan membahas perbedaan tensi permainan yang begitu signifikan antara West All Star dan Persebaya Surabaya. Tensi permainan ini bos mengingatkanku saat-saat tim nasional Indonesia senior dibantai dengan skor telak 6-0 oleh tim nasional Jepang di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dan mengingatkanku pertandingan kemarin turnamen Piala Presiden saat-saat Oxford United membantai Indonesia All Star dengan skor telak 6-3. Dulu kekalahan demi kekalahan ini saya anggap salah nilai karena perbedaan kualitas bos. Tapi setelah aku amati, setelah aku lihat berulang-ulang, ternyata tidak di situ penyebabnya bos, melainkan kebiasaan tensi permainan persepak bolaan Indonesia sangat-sangat begitu berbeda dengan tim-tim mereka bos. Kalau kita lihat bos, di tim nasional Indonesia senior, tim nasional Indonesia junior, bahkan di Liga Indonesia, tensi permainannya adalah biasa-biasa saja bos. Misalnya mendapatkan bola, pola permainan kita selalu mendelay, pemain-pemain kita mendelay, melihat kawan terus diumpan, terus didelay lagi, melihat kawan diumpan lagi, dengan begitu nyantainya bos. Dan perbedaan dari mereka tensi permainan adalah mereka tensinya begitu cepat, begitu keras bos. Keras tidak berarti kasar, maksudnya bolanya mengalir begitu cepat bos. Bahkan pemain-pemain kita jika bertemu tim-tim seperti itu, seperti Jepang, terus tim-tim Oxford United kemarin, tidak diberi kesempatan berbalik badan sedikit pun, langsung dilibas saja bos. Pokoknya sekali mendapatkan bola langsung dipres satu pemain dua pemain. Lah, persepak bolaan Indonesia belum terbiasa tensi permainan yang begitu cepat seperti itu bos. Maka dari itu banyak tim-tim ketemu kelas-kelas atas itu bos, seperti Jepang, Korea, dan Australia dan sebagainya. Kita kaget bos, mendapatkan bola sedikit langsung dipres, jadi kebingungan dengan sendirinya bos. Tim-tim dari mereka itu bos, selain begitu cepat, pergerakannya juga selalu aktif bos. Bila mana mereka mendapatkan bola, pemain-pemain lainnya itu bingung mencari cepat tempat bos, bingung mencari ruang untuk mendapatkan operan, untuk mendapatkan peluang. Sementara tensi permainan kita adalah jika teman mendapatkan bola, pemain lainnya menunggu untuk dioperi bos. Mereka intinya menjemput, kita menunggu. Ya lebih baik menjemput bos, lebih cepat menjemput bola. Yang ini dinamakan pergerakan tanpa bola. Kita ingat betul bos, saat-saat tim nasional Indonesia dibantai dengan skor 6-0. Banyak pemain-pemain kita belum setengah permainan saja sudah mengalami cedera bos, karena tidak terbiasa mendapatkan pola tensi permainan begitu cepat semacam itu bos. Baru mendapatkan bola, mau berpikir saja langsung disikat, langsung dipres, mikir pun tidak sempat bos.
Sekian detik tidak fokus, langsung kerebut lawan bola itu, bos. Itulah persepak bola Indonesia belum terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu, bos. Bukan hanya Indonesia saja, bos. Di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Timur Tengah sana, bos. Sebenarnya tensi permainan sepak bolanya hampir-hampir sama saja, bos. Pelan dan tidak secepat itu. Berbeda dengan tim-tim yang sudah maju. Seperti kalau di Asia, Australia, Jepang, Korea, dan tingkat-tingkat Eropa. Begitu cepat aliran bola, bos. Bahkan jangan sampai bola itu mati. Terus, bila mereka kehilangan bola, tidak diam saja, bos. Langsung dikejar lagi bolanya dengan begitu cepat. Lah ini, bos. Kita harus mencontoh jurus ini sebelum tim-tim dari Asia Tenggara maupun Asia Timur Tengah mengetahuinya, bos. Kita harus melakukan determinasi ini yang lebih tinggi terlebih dahulu. Karena apa, bos? Tim-tim Timur Tengah itu Arab Saudi, Bahrain, Qatar, terus Uni Emirat Arab dan sebagainya, selalu kalah dari Jepang, dari Korea Utara. Padahal secara postur tubuh lebih tinggi pemain-pemain Timur Tengah, bos, Asia Timur Tengah. Tapi mereka kalahnya karena tidak terbiasa dengan pola permainan yang begitu cepat. Intinya mereka terbawa suasana permainan tim-tim seperti Jepang itu, bos. Makanya mereka tidak pernah bisa mengalahkannya. Lah, tim nasional senior nanti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia akan menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Kita harus membiasakan diri dengan pola tensi permainan super cepat, bos, seperti Jepang, agar bisa mengalahkan dengan mudah tim-tim Timur Tengah, bos. Tidak hanya timnas senior saja yang harus menerapkan pola permainan begitu cepat, melainkan timnas U23. Kan sebentar lagi mereka akan berkompetisi turnamen Piala AFF. Kalau mereka melakukan strategi begitu cepat pengepresan, maka mampu semua tim-tim dari negara Asia Tenggara itu, bos. Dan juga tim nasional U17 harus menerapkan hal-hal semacam itu pula, bos. Lah, karena kita harus lebih dulu menunjukkan permainan modern dengan ala-ala pola-pola Liga Inggris yang begitu cepat semacam itu, bos. Oke, bos. Itulah perbedaan tensi permainan tingkat-tingkat Eropa dan kita, bos. Tim nasional Indonesia harus mengikutinya untuk mewujudkan, untuk membuat pola tensi permainan yang begitu cepat, press yang begitu cepat. Tentunya tidak mudah, bos. Tidak membutuhkan hanya 1 bulan 2 bulan, tapi tentunya mungkin 3 bulan lebih, bos, latihan semacam itu. Karena pola tensi permainan begitu cepat itu sungguh-sungguh menguras tenaga, bos. Bila mana fisiknya tidak kuat, pasti akan putus di tengah jalan, bos. Makanya itu, kekalahan timnas Indonesia dan klub-klub Indonesia dari tim-tim yang begitu hebat itu hanya karena fisik yang tidak mampu mengikuti tensi permainan yang begitu tinggi. Ingat, fisik dan fisik harus diperbaiki. Oke, bos, itulah perbedaan tensi permainan antara persepak bola Indonesia dengan tim-tim persepak bola yang lebih maju seperti Jepang, Korea, bahkan di Eropa. Lah, di titik itulah, bos. Dan kita harus merubah lebih awal agar tidak menjadi bulan-bulanan jika melawan-lawan tim-tim kuat dari mereka, bos. Oke, semoga ini semua dari segi fisik, kecepatan segera diperbaiki oleh timnas-timnas Indonesia dan memperoleh hasil-hasil positif, hasil-hasil yang diinginkan penggemar-penggemar sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih. Salam ketemu lagi di lain hari plus salam olahraga. Mantap.